Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang ada di rumah-rumah, mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah kami Tuhan di minggu, di pencurahan Roh Kudus Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di rumah-rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap rumah-rumah tercurah Roh-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap kami boleh merasakan kuasa Allah, hadirat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk acara ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan. Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya kuasa Allah saja yang ada Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa, intimidasi Tuhan Yesus yang ingin mengganggu berjalannya ibadah kami hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Allah saja yang ada di tempat ini. Urapi setiap hamba-Mu yang mengambil bagian Tuhan, baik itu worship leader, baik itu pemusik Tuhan, para pendoa Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan kuasa Allah mengalir atas mereka. Setiap kami Tuhan yang ada Tuhan, boleh Tuhan merasakan hadirat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi untuk engkau perbuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular betung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, salam saudaraku. Selamat hari Minggu dimanapun berada. Saya percaya mari bisa menghati dimanapun berada kita. Maka kita puji Tuhan itu. Karena ini adalah hari bergerak waktu sebab itu mari kita sungguh-sungguh datang hadapan Tuhan. Kita buka hati kita. Kita fokus bagi kita. Agar Roh Kudus bergerakkan hidup kita dimanapun kita berada. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita hormati karena kita mau dia Tuhan kita Yesus yang naik ke surga untuk tempat bagi. Dan hari ini saudara, Tuhan akan curahkan roh yang dimanapun saudara berada, baik di rumah
urapi kami semua Tuhan. Roh yang berikan pada roh Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kami ya Allah. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami akan meninggikan Engkau lewat pujian kami, lewat sorak-sorai kami Tuhan. Karena kami tahu kami telah dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Dan oleh karena Tuhan Yesus kami selamat, dan Engkau akan menyediakan tempat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan mengurapi kami. Dan Tuhan juga yang mencurahkan roh-Mu untuk kami semua Tuhan. Di saat ini Tuhan kami percaya Roh Kudus Tuhan turun mengurapi kami, menyertai kami sepanjang Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorai bagi-Mu. Biarlah kami bersuka cita bersama dengan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Untuk mereka bersuka cita bersama-sama dengan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak-sorai, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua kita yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat menantikan pencurahan Roh Kudus. Amin. Saya percaya dimanapun saudara berada, Roh Kudus Tuhan tetap mengurapi saudara. Roh Kudus Tuhan sudah menyertai saudara. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan amun baru Tuhan curahkan bagi kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi meganya, membangkitkan
deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita deklarasikan, saudara. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penayan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tiba saudara, selanjutnya kita akan berikan persembahan kita, saudara. Mari berikan persembahan, saudara. Saudara-saudara di bawah kita, saudara. Boleh berikan saudara. Mari kita berikan saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa.
Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus.
Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, hari ini kita memperingati kejadian di loteng atas Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu sesuai dengan janji Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, Dia berkata kepada para murid, jangan kamu meninggalkan Yerusalem sampai kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setiamu sehingga kami sampai di tahun 2021 ini bulan Mei tanggal 23 memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tuntun kami pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dan juga melalui hamba-Mu Gembala Pembina kami akan memberikan penjelasan lebih jauh lagi tentang firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah saudara-saudara, mari buka Alkitab saudara. Kita baca dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Judulnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara, setiap kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, itu selalu firman ini yang kita bawakan. Dan saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah karena Tuhan itu dulu, sekarang, tetap untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara, untuk penjelasan tentang pencurahan Roh Kudus ini, mari kita simak penjelasan dari Gembala Pembina kita, Pak Niko Nyoto Raharjo. Haleluya. Memperingati hari raya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Dan setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, yang berarti ini juga pesan buat kita sebagai murid-muridnya, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah itu, yaitu pada hari raya Pentakosta, terdengar dalam ruangan itu suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Apa yang terjadi setelah itu? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 3-4 menit.
Dan ada 3.000 orang bertobat. Dan yang kedua, terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu bergembira, tulus hati, dan senang memuji Allah. Mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa yang bertobat. Dan yang keempat, goncangan terjadi. Terjadi aniaya kepada murid-murid di Yerusalem, dan mereka harus lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Dan yang kelima, terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pada mulanya mereka berpikir bahwa keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Tetapi setelah Cornelius yang bukan orang Yahudi bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dan berbahasa roh, baru mereka mengerti bahwa keselamatan untuk semua bangsa. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama itu dahsyat. Sebab dalam kurun waktu sekitar 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu, yaitu daerah di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pentakosta kedua terjadi tahun 1906 di Azusa Street, Los Angeles. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi setelah hamba-hamba Tuhan di bawah pimpinan William Seymour taat kepada pimpinan Roh Kudus untuk mengadakan ibadah doa setiap malam selama beberapa bulan. Pentakosta kedua ini dahsyat karena 30% dari kekristenan yang ada pada saat ini, 70%-nya dimenangkan mulai peristiwa di Azusa Street ini. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa sekitar 100 tahun ke depan, berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan turun dengan kapasitas jauh lebih besar dibanding Pentakosta kedua. Tuhan berikan istilah untuk peristiwa ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Pentakosta ketiga diperlukan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus digambarkan. Yang pertama, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang kedua, amanat agung Tuhan Yesus digambarkan di dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Pentakosta ketiga ini akan menyebar ke seluruh dunia, dan dimulai dengan kegerakan anak-anak muda di Indonesia. Akan muncul generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 14 berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Setiap kita harus minta agar dipakai Tuhan untuk menyelamatkan generasi kita. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta
Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Tuhan, urapi anak-anak-Mu semua, Tuhan. Tuhan, mereka akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan, Kau datang untuk kali yang kedua. Tuhan, urapi mereka. Hurrama sikala, turunkan pengurapan-Mu atas mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan penjelasan dari hamba-Nya, dan dia juga sudah berdoa buat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan Tuhan selalu dinantikan. Yesus yang akan kupercayakan dengan sayapmu. Ku akan Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Aba, Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk makan dan minum perjamuan kudus, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, katakan ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni saya, ampuni. Ya Tuhan,
Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun. Ampuni mereka ya Aba. Ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh rana bakana mayara la bala 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 bala. Oh terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita akhiri ibadah online kita, ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami sudah rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bela Tuhan, setiap pujian penyembahan kami angkat, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah ditaburkan Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami, mengajarkan kami, bahkan menegur kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan.
Pakai terus hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala pembina kami Tuhan. Biarlah pelayanannya semakin hari semakin luar biasa dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tanda-tanda heran terus boleh menyertai dia Bapak. Visi-visi yang baru terus Tuhan sampaikan. Terlebih di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai Bapak, supaya Injil kebenaran Tuhan boleh disampaikan sampai ke ujung dunia. Bapak memberkati keluarga besarnya, kehidupan pribadinya Tuhan memberkati. Bahkan untuk keempat wakilnya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami bersyukur juga Tuhan, jika hari ini Bapak kami sudah makan minum sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan kudus Bapak. Terima kasih Bapak untuk karya-Mu yang indah ini Bapak. Supaya setiap kami Tuhan beroleh keselamatan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Bapak, untuk menjadi berkat bagi kota kami Bekasi Bapak. Bahkan menjadi berkat keluar kota sampai ke pulau-pulau, untuk menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati kehidupan keluarganya, Tuhan memberkati semuanya Bapak. Apapun dari kerinduan hatinya kami percaya Tuhan jawabannya. Berkati juga keempat wakilnya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala dan cabang di ranting yang melayani Engkau sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai terus Bapak. Tanda-tanda heran juga terus boleh menyertai mereka. Semua orang yang mendengarkan akan dikuatkan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala kami di GBI Generasi dan Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan, beserta Ibu Agnes Bapak. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, terus dalam pelayanan Tuhan, supaya pelayanannya di gereja kami Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Jiwa-jiwa akan dimenangkan, dikuatkan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Urapi terus hamba-Mu Tuhan. Pakai mereka Bapak dengan kesehatan, kekuatan, tanda-tanda heran, hikmat mereka boleh menyertainya. Terlebih untuk keluarga besarnya juga Tuhan memberkati anak-anak mereka, cucu dan menantunya Bapak, dimanapun mereka boleh beraktivitas. Berkati Bapak, supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka juga. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kerja-Mu GBI Generasi dan Tuhan, di mana kami ada di tempat ini Bapak, kami percaya Bapak, biarlah keberadaan kami di sini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi berkat bagi kota kami Setu Bapak. Bapak, kami memiliki kerinduan Tuhan untuk memiliki gedung ibadah yang permanen Bapak. Kami percaya Bapak, Tuhan sudah menyiapkan lebih dari yang ada kami pikirkan. Kami percaya Bapak, gereja kami Bapak nanti akan ada Bapak untuk bisa menjangkau, untuk bisa menampung 250 jiwa bahkan lebih. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sungguh hebat Bapak, Engkau sanggup menyiapkan itu semua Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati, Kamu memberkati WL Bapak, Kamu memberkati pemain musik, Kamu memberkati setiap diaken-diakonis Tuhan, Kamu memberkati pemandu slide, Kamu memberkati guru-guru sekolah minggu Bapak. Ajar kami Bapak, jika Tuhan sudah percaya kepada kami talenta-talenta Tuhan, biarlah kami boleh mengembangkannya Tuhan dari 2, 3, atau 5 Bapak. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami teringat Bapak akan pemimpin-pemimpin kami. Kamu memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para aparat TNI Polri Bapak, bahkan para pemimpin kami pengambil keputusan sampai di tingkat RT dan RW. Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut Tuhan, kecakapan boleh menyertai mereka. Amin. Supaya bangsa ini ke depan lebih baik lagi. Terlebih di era pandemi virus corona Bapak, kami percaya bangsa kami akan keluar dari krisis ini. Kami percaya Indonesia adalah biji mata Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang damai. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan sudah kami kumpulkan Bapak. Pakai semua Tuhan, urapi Bapak untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat yang sudah beribadah dimanapun kami boleh beribadah saat ini Bapak. Kami percaya keadaan yang sakit saat ini juga sudah disembuhkan di dalam nama Yesus.
yang terikat kau lepaskan dalam nama Yesus. Yang memiliki beban yang berat saat ini juga sudah diberikan kelegaan. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan untuk anak-anak kami. Tuhan memberkati studinya, tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati semuanya, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah online kami ini Tuhan. Dan sebelumnya kami akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.